Apalagi di paham-paham sekarang banyak kan yang terjadi baru-baru ini. Paham apa itu? Bakokok apa ya? Di Banten tuh Pak Direktur. Ada fenomena yang sering kita dengar, itu fenomena hijrah. Ya, ya. Banyaknya kalangan artis gitu ya. Menengah perkotaan ini Seminar diskusi tentang komunitas hijrah ya. Yang memang itu lagi marak ya. Iya betul. Ya, saya mengapresiasi metode mereka ya. Metode dalam rangka. Sering kita dengar ada salah satu ustadz gitu, ketika menyampaikan dakwahnya itu kepleset. Salah menyebut ayat atau salah menulis ayat gitu ya. Atau salah mengutip sumber gitu. Lalu jadi viral di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini Samsudin di To The Point Podcast di Ditjen Bimas Islam. Nah hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Juraidi. Saat ini menjabat sebagai Direktur Penerangan Agama Islam di Ditjen Bimas Islam. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Direktur kita akan bincang-bincang dengan tema ngaji di media sosial. Saya buka dulu Pak Direktur biar lebih enak. Baik Pak Direktur, di hari-hari ini, saat ini kita melihat seperti yang kita tahu bahwa kalangan menengah perkotaan semakin meningkat jumlahnya. Dan mereka memiliki cara baru, yaitu dalam mengakses informasi keagamaan melalui media sosial, melalui medium internet, salah satunya media sosial. Jika kita lihat beberapa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi, tren ini terus meningkat. Nah, ini tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Salah satunya dampak positifnya adalah semakin banyak konten-konten tentang keislaman. Dan tentu catatan kita, tidak semua konten keislaman itu sesuai mainstream atau isinya berkualitas begitu kira-kira. Belum lagi tentang sanad ilmunya. Nah, bagaimana pendapat Bapak Direktur tentang fenomena ini? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Pak Sam yang saya hormati dan teman-teman sekalian, para pendengar podcast kita pada kesempatan ini ya. Betul sekali bahwa saat ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di era milenial, era digital ya. Betul. Ya, serba online sekarang ya. Ya, jadi ini sudah mengubah pola kehidupan kita dalam bermuamalah ya, berinteraksi ya. Kalau sosiolog Weber mengatakan masyarakat kita sudah berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri ya. Saat ini mungkin lebih dari itu ya, tidak sekedar masyarakat industri tapi juga masyarakat digital ya. Masyarakat digital, benar ini. Ya, dan betul bahwa ini juga berpengaruh kepada sikap keberagaman kita dalam mempelajari agama ya. Ada sekarang ngaji online kan? Betul. Apalagi pata online dan sebagainya ya. Betul. Ada aplikasi Al-Quran digital. Betul. Di smartphone kita dan sebagainya ya. Betul. Ya. Nah tentu pandangan Islam terhadap ini saya pikir para ulama dulu sudah mengantisipasi ya, seperti misalnya kaidah tentang al-muhafazah ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah ya kan ya. Jadi memelihara yang lama yang masih bagus dan juga mengambil yang baru yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Iya. Nah, ya terkait dengan media online ya, media digital dalam mempelajari agama,
tentu ini dibolehkan ya. Tapi tadi dijelaskan ada untung ruginya juga kan. Betul. Ya, jadi perlu juga hati-hati ya dalam mempelajari agama melalui media online. Ya. Nah, mungkin salah satunya adalah kepada siapa kita belajar. Nah, kalau offline kan jelas ya. Iya, betul. Ya, ada gurunya, ada ustadznya. Sudah kenal gitu Sudah ya. kenal ya, bahkan karakteristik dan juga keilmuannya ya kan. Bahkan juga kesufiannya itu kan yang kita cari dari guru ya. Ya. Betul, Pak. Tapi di dalam dunia online itu tidak diketahui kadang kan. Ya. Iya, bisa jadi pengisi kontennya itu dari luar negeri, dari luar daerah gitu ya, yang kita nggak pernah kenal. Ini menarik Pak Direktur. Iya. Nah, terus gimana kita caranya memilih konten-konten yang baik, konten-konten yang tepat untuk belajar agama? Iya. Mungkin Pak Direktur bisa memberi tipsnya. Ya, memang ada makalah tentang misalnya unzur maqal wala tanzur mangqal. Ya. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Betul, dan itu populer ya. Populer sekali ya. Tapi ada yang kebalikannya, unzur mangqal wala tanzur maqal. Jadi ada orang yang sudah mengidolakan seseorang ya. Dia harga mati bagi dia itu. Mati. Iya. Dan itu fenomena saat ini. Ya itu juga dia di dunia online juga begitu saya pikir ya. Iya. Misalnya dia mengidolakan seseorang ya, maka dia bela terus itu. Apapun pendapatnya tidak peduli ya. Malah dibela kalau dia dianggap salah, malah dibela kesalahannya ya. Itu. Nah begitu juga tadi sebaliknya ya. Ada yang melihat yang penting isinya, kontennya ya, tidak peduli dari mana itu ya. Nah yang ketiga tentu menggabungkannya, menggabungkan dari kedua-duanya. Ya dilihat siapa yang mengatakan, apa juga yang dikatakannya, nah, itu yang diikuti. Betul. Nah, saya pikir ketiga hal ini berkembang ya, jadi masing-masing mempertahankan pendapatnya tentang itu ya. Nah. Jadi intinya kalau kita mau mengakses informasi tentang keagamaan di media sosial, yang paling penting lihat siapa yang bicara dan apa yang dikatakannya. Kalau yang mengatakan sudah memang kapabel, berkualitas, kemudian yang disampaikan juga bernilai baik, ada referensinya gitu, maka itu tidak apa-apa ya Pak Direktur ya? Ya, saya pikir belajar agama di media online kita perlu hati-hati tadi ya. Betul. Jadi makalah ulama terdahulu itu perlu kita perhatikan ya. Seperti lihat siapa yang mengatakan ya. Jangan lihat apa yang dikatakan. Betul. Itu ada garansi dia memilih seseorang itu pasti juga ada alasannya kan? Betul. Bahwa seorang itu sudah teruji keilmuannya, akhlaknya dan sebagainya. Betul. Maka dia memegangi lihat orangnya dulu. Ya. Betul. Tetapi juga tadi ada yang mengatakan lihat apa yang dikatakan, ya. Jadi ambillah telur itu walaupun dari ayam kan. tapi ayam itu sendiri juga berasal dari telur ya. Ya. Iya betul. Agama ini memang sensitif ya. Jadi terkait dengan materi dalam beragama itu juga harus dilihat. Ada hal-hal yang mesti dipelajari secara talaki, secara berhadap-hadapan ya. Betul. Nah, termasuk belajar Al-Quran. Ya, itu penting untuk talakinya itu ya. Nah, ini penting. Ya, karena kita belajar kharijul huruf, sifatul huruf ya, ahkamul huruf. Ya, itu mesti dipraktikkan secara benar di hadapan guru langsung. Di hadapan guru langsung ya. Nah, makanya di dalam musabaqah itu kan ada harus melihat mimik ya. Mimik ya. Betul. Pengucapannya. Ya, karena di situ terlihat kebenaran pengucapan huruf itu dari segi gerak bibirnya ya kan? Iya, betul. Nah, itu tidak mungkin melalui online tadi kan?
Iya. Apalagi hanya suara. Iya, apalagi suara kan Nggak belajarnya. bisa. Nah, Karena jadi- guru melihat mimik betul. anak didiknya langsung ya. Nah, Betul, jadi betul. jenis materi agama yang dipelajari ya. Betul, betul. Terkait dengan tajwid itu harus dengan talaki ya. Betul. Untuk motivasi belajar Al-Quran saya pikir nggak apa-apa di media sosial ya. Artinya kita mendakwahkan Al-Quran ya. Tapi untuk pendalamannya, nah mesti harus dilanjutkan dengan secara talaki. Secara tadi. talaki. Iya. Betul. Ya. Tapi ada yang lebih ekstrim Pak Samsudin ya. Ada Apa itu, Pak Direktur? Ada yang mengatakan belajar agama tanpa guru itu adalah syaitan. Betul. Iya. Kita sering dengar itu ketika di pesantren ya. Iya. Apa itu maknanya Pak Direktur? Ya, jadi orang yang belajar tanpa guru biasanya kalaupun benar maka dia menjadi setan. Datangnya dari setan. Bukan datangnya dari setan, dia merasa angkuh dan sombong, Oke. ya kan? Iya. Seperti Qarun ya kan? Mm-mm. Kenapa dia angkuh dan sombong? Karena merasa saya mendapatkan harta ini kan dari usaha saya sendiri. Dari kerja keras mereka. Gitu Iya, ya. nah, itu pemahaman itu kan. Betul, betul, betul. Nah sombong adalah sikap Setan. ya, itu kalaupun dia benar kan. Mm-mm. Nah yang terjadi biasanya salah ya, salah itu lalu menyesatkan. Ya, Sudah salah, sombong, akhirnya sesat. nah ya itu dua sifat tadi. Iya, Sesat itu sifat setan ya. Betul, betul, betul. Ya karena seperti disuruh sujud ya oleh Allah dia tidak mau menentang ya. Mm-mm. Itu kesesatan pertama menjadi sikap setan ya. Iya, betul, betul. Nah, jadi belajar ilmu agama dengan sendirinya hanya melalui Mbah Google ya. Dan salah pemahamannya itu maka menyesatkan. Betul. Sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Dia sesat dan diajarkan kepada orang lain lalu menyesatkan kan. Iya. Apalagi di paham-paham sekarang banyak kan yang terjadi baru-baru ini. Paham apa itu? Bakokok apa ya? Di Banten tuh waktu itu. Ya, Iya, itu iya. kan lalu menyesatkan orang Baik. lain. Ya. Pak Kalau Direktur. tadi dia benar, Mm-mm. dia tidak ada terima kasih, tidak ini lalu dia menjadi sombong. Jadi Iya, dua-duanya setan. Makanya belajar tanpa guru itu Seperti menjadi setan ya. Iya. ya, Ini penting nih. Jadi belajar wajib ada gurunya intinya. ya ini Wajib ada gurunya. ya ini satu pendapat yang ini ya. pendapat, Ya. Makanya kalau kita di pesantren kan sangat ketat sekali ya. Iya, betul. Kitab yang pertama dipelajari apa? Ta'lim. Taklim mutalim. Iya. Ya. Karangan siapa itu? Syekh Zarnuzi ya. Iya. Supaya kita bagaimana adab sama guru gitu ya. Betul, Bagaimana ilmu supaya bermanfaat gitu ya. Ya, betul. Pak Direktur, kalau tadi kan dari sisi kita bagaimana seharusnya belajar tentang keilmuan, meskipun dari online tetap ada tata caranya ya. Kita harus memilah gurunya harus meskipun online, suatu ketika juga harus offline, artinya tatap muka. Tadi talaki ya. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau dari sisi kita sebagai ustadznya, sebagai penceramah, supaya konten-konten dakwah kita itu diterima oleh masyarakat? Ya. Ya, jadi betul sekali bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari dunia digital sekarang ya. Betul. Iya. Ya kalau dulu ya tadi ya. Jadi tentu kita harus menggabungkan kedua hal itu ya. Jadi karena ini sudah zamannya begini ya harus diikuti ya. Betul. Ya, jadi wal akhzu bil jadidil aslah ya kan. Kita harus mengambil itu juga. Iya. Nah, oleh karena itu tentu dakwah kita ke depan juga harus menggunakan media sosial ini ya. Ya, kalau tidak ketinggalan jauh kita nanti kan ya. Nah, karena itu konten-konten di media sosial harus diisi dengan konten-konten yang positif. Yang ya. positif. Ya, pelajaran agama ya kan. Ya. Jadi jangan hanya nanti konten-konten di media sosial berisi hal-hal yang negatif ya kan. Betul, betul. Nah, maka tentu para dai kita ya seperti penyuluh agama, kita punya penyuluh agama 50 ribuan di Indonesia ya. Betul.
kemudian juga para dai ya, mubalik-mubaligah, nah, harus menambah keilmuannya, menambah skillnya, yaitu berdakwah melalui media sosial ya kan. Ya, selama ini penyuluh agama sudah mengisi ruang-ruang media sosial, Pak Direktur? Ya, itu kita beri motivasi ya. Bahkan ketika kita mengadakan pemilihan penyuluh agama teladan itu konten keterampilan dalam menyikapi media sosial atau berdakwah melalui media sosial itu bobotnya tinggi. Oh begitu. Ya. Jadi masuk dalam penilaiannya. Penilaian betul sekali ya. Iya. Ya. Nah, termasuk juga angka kredit ya. Karena penyuluh agama yang PNS khususnya itu dia kan harus mengejar angka kredit untuk bisa naik pangkat. Baik. Nah, jadi, itu juga konten-konten kreativitas dia dalam berdakwah menggunakan medsos itu bobotnya juga tinggi, angka kreditnya tinggi. Baik. Jadi sahabat To The Point, penyuluh agama ini berjumlah 50.000 seluruh Indonesia. Ya, ada di setiap kecamatan. Iya. Gitu ya. Betul. Dan mereka ini memang orang yang dipilih untuk memberikan penyuluhan di masyarakat. Betul. Tentu sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmuan keagamaan yang mumpuni. Betul. Gitu. Jadi perannya sudah luar biasa. Jadi kalau ada konten keagamaan dari teman-teman penyuluh ini, jangan lupa dilihat, disaksikan, di-share ke teman-teman yang lain supaya konten-kontennya semakin menyebar gitu Pak Direktur ya. Ya betul sekali, terlebih di saat pandemik COVID-19 yang belum berakhir ini kan. Jadi kalau pengajian offline kan sekarang sementara kan dihentikan ya kan. Iya, semua ke online. Iya betul sekali. Nah maka itu kalau teman-teman penyuluh tidak bisa memanfaatkan ya. Betul. Ya dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Baik. Ya apalagi menyikapi masalah corona ini kan. Ya jangan sampai juga pemahaman tentang corona ini juga salah ya. Nah ini kontennya berarti kan. Iya banyak hoax di sana. Iya ada yang menyikapi misalnya kita hanya takut kepada Allah, ngapain takut kepada corona? Iya betul. Dan itu sempat viral itu. Ya ini konten yang dikategorikan Jabariyah, ya kan? Jabariyah. Iya. Dan itu salah dalam memahami. Memang kita hanya takut kepada Allah ya. Ya, jangan takut kepada yang lain ya. Jangan takut kepada corona ya. Itu menyamakan Allah dengan corona ya. Kan tentu berbeda masalahnya itu ya. Iya. Padahal kita harus ikhtiar ya. Nah itu makanya ada di samping Jabariyah kan ada Qadariyah. Ya. Iya. Kalau Mu'tazilah itu terlalu lebay ya. Iya terlalu berlebihan ya. Mengagungkan akal, rasionalitas pikiran. Iya. Sehingga melupakan juga otoritas Allah ya kan. Baik. Nah maka tentu yang lebih baik moderat ya. Moderat itu artinya ya berusaha saja kan. Tapi juga harus disertai dengan doa ya kan. Doa dan tawakal ya. Ya tawakal ya. Jadi ada upaya ya karena Allah memberikan otoritas manusia kan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah itu menyuruh kita untuk berusaha ketika ada corona, ada virus ini. Ya berusaha kan. Betul. Supaya jangan terpapar, kemudian berusaha untuk menghindarinya tadi ya dengan segala upaya ya. Betul. Seperti prokes itu saya pikir sudah sesuai dengan ajaran Islam ya kan. Ya. Untuk mencegah ya. Jangan kamu terpapar dan jangan juga menularkan kan. Maka upayanya pakai masker ya kan. Iya betul. Ya. Pak Direktur, baik. Kita kembali ke fenomena dakwah atau pencarian konten-konten keagamaan yang bertebaran di internet, khususnya di media sosial. Ya. Ada fenomena yang sering kita dengar, itu fenomena hijrah. Ya. Banyaknya kalangan artis, gitu ya. Menengah perkotaan ini seringnya dalam melakukan bimbingan
keagamaan itu melalui komunitas. Iya, iya. Ada kajian ya, kemudian ada seminar online, seminar keagamaan online, kemudian ada tema-tema tertentu, dan itu semakin marak. Bagaimana Pak Direktur melihat fenomena ini? Ya, betul, berdakwah itu harus metodologis ya. Betul. Harusnya menggunakan metode ya. Metode. Metodenya itu saya pikir Rasulullah sudah menjelaskan ya, misalnya berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat intelektualitasnya ya. Betul. Ya khatibun nas ala qadari uqulihim. Ini kan metode namanya. Metode ya. Ya. Termasuk juga menyikapi tadi dunia digital tadi ya. Nah, berarti kita juga harus memanfaatkan digital dalam berdakwah gitu. Nah, saya pikir komunitas hijrah itu mereka tepat dalam memanfaatkan metode dakwahnya. Metode dakwah Ya, yang kekinian ya. Yang kekinian, Ya. apa yang disenangi anak muda, di sana dia berdakwahnya, Betul. ya kan? Iya. Tidak lagi yang metode konvensional harus di masjid, di musola, di majelis talim ya. Kadang-kadang mereka di tempat olahraga, Betul. ya kan? Di kafe, Ya, kafe, ya. Ya. di mall gitu ya. Ya, saya pikir ini sebenarnya adalah metode dakwah yang benar ya. Ya. Nah, hanya saja tadi juga tidak harus memahami betul konten ajaran Islam yang benar itu ya. Nah, ya. Jangan sampai saya dengar ada komunitas hijrah itu yang tadinya mereka berasal dari pemusik, Oke. ya. Setelah masuk dalam komunitas itu, sekarang mereka mengharamkan musik. Oh ya, ini menarik nih. Ya, Tadinya dia musisi gitu, ya betul. begitu hijrah Uh, malah fahamnya berbalik. Berbalik. Jadi musik itu haram. Ya, Oke, padahal kan di dalam Islam itu memang khilafiyah ya. Tapi lebih banyak yang membolehkan ya seni itu di dalam Islam. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Iya, Praktek betul, Rasulullah membolehkan seni kan. betul. Ketika Rasulullah hijrah itu disambut oleh kaum Ansar di Madinah dengan seni kan. Dengan seni, betul, betul. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi Iya. Saya jadi ingat masa-masa kecil dan sampai sekarang masih ada di komplek-komplek di tempat saya tinggal tuh. Iya, jangan hanya masa kecil. Sekarang Iya, tuh sampai itu sekarang. masih aktual Iya, mestinya, ya kan? Betul, betul. Ya harus dilestarikan seni itu. Iya. Nah, itu tidak dicegah Rasulullah kan? Iya. Jadi Itu artinya seni di dalam Islam itu dibolehkan ya. Betul. Dalam rangka dakwah juga ya. Jangan nanti diharamkan. Jadi berkurang lagi metode dakwah kita. Iya, iya. Jadi dakwah melalui seni harusnya. Iya, betul. Saya itu ada beberapa pernah saya ikuti semacam seminar diskusi tentang komunitas hijrah ya. Yang memang itu lagi marak ya. Iya, betul. Ya, saya mengapresiasi metode mereka ya. Metode dalam rangka menarik ya komunitas itu ya, Iya, melatih madu'onya ya. Iya, meluaskan metode dakwah ya. Iya betul sekali. Sehingga anak-anak muda tertarik itu luar biasa kan. Iya. Jadi kalau anak muda sudah tertarik lalu mau memahami ajaran agama, mengamalkan ajaran agama dengan baik itu luar biasa kan. Betul sekali. Kalau orang sudah tua tertarik ke agama itu udah wajar ya. Wajar ya karena sudah orang tua ke masjid itu biasa. Iya. Nah ini loh saya pikir ini juga saya menganjurkan teman-teman kita para penyuluh juga perlu ini. Betul. Perlu untuk mengambil metode dakwah semacam ini ya. Betul, betul. Ya, jadi ketika kita berdakwah di kalangan anak-anak muda ya, ya kita perlu masuk ke dunia mereka ya kan. Betul, betul. Jangan menggunakan metode konvensional tadi kan. Iya. Ya. Baik. Ya. Pak Direktur. Kalau perlu tidak harus pakai peci kan. Oh ya. Makanya saya hari ini nggak pakai peci nih. Iya. Biar lebih milenial ya. Pak Direktur, kita masuk kepada materi. Sering kita dengar ada salah satu ustadz gitu ketika menyampaikan dakwahnya itu kepleset.
salah menyebut ayat atau salah menulis ayat gitu ya, atau salah mengutip sumber gitu. Lalu jadi viral di masyarakat. Ada yang dibully gitu ya. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai pendakwah gitu menyikapi hal ini? Ya betul. Nah, saya pikir ini bagian daripada apa namanya kelebihan dan kekurangan berdakwah di media sosial ya. Betul. Ya. Jadi kalau berdakwah menggunakan apa namanya melalui media sosial ya, melalui YouTube ya, apa namanya Facebook dan sebagainya ya, WhatsApp ya, itu harus hati-hati sekali ya, baik tulisan maupun ucapan ya. Kenapa? Karena dia cepat sekali viral kan? Betul. Ya, setelah kita share itu langsung tersebar kan. Nah, sehingga susah untuk meralatnya. Berarti ini harus perlu kehati-hatian kita ketika kita berdakwah melalui media sosial. Ya. Betul. Harus menggunakan dalil-dalil yang sharih, dalil-dalil yang qat'i. Ya. Jangan men-share hal yang khilafiyah. Nanti dakwahnya kontraproduktif. Ya. Nah, ini perlu saya pikir kita mengingatkan itu ya. Iya. Ya. Tapi tadi yang penting memang kita motivasi untuk supaya mau dan bisa berdakwah menggunakan media sosial ini ya. Jadi catatannya adalah jangan sembarangan men-share atau membagi konten dakwah jika itu tidak betul-betul sumbernya matang gitu ya. Betul sekali. Terutama yang khilafiyah itu. Iya. Nah, Pak Direktur, ini kan posisi di pemerintahan ya. Ya. Ada nggak program-program pemerintah untuk memperkuat dakwah di media sosial, di internet ini untuk pembentukan karakter anak muda saat ini, terutama di generasi milenial dan generasi di bawahnya? Ya, di Direktorat Penerangan Agama Islam kita melakukan semacam motivasi ya, apresiasi terhadap teman-teman yang berdakwah. Dan juga motivasi terhadap generasi muda kita supaya yang mereka pintar, pandai dalam menggunakan media sosial ya. Maka kita ada punya program festival pembuatan film pendek yang berisi konten dakwah ya. Iya, Islamic short movie ya. Iya, antara lain kan. Iya. Nah, itu insya Allah setiap tahun kita lakukan itu ya. Tahun ini kalau nggak salah ada MTQ online gitu ya? Oh ya, tahun kemarin justru. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin ya, ketika pertama kali ada pandemi COVID-19 ya. Nah, kita sikapi dengan itu ya. Iya. Ya, tadi juga termasuk tadi motivasi terhadap para penyuluh agama untuk berdakwah dengan menggunakan media sosial ya, secara online ya. Baik. Nah, ya. Saya pikir itu ya. Mungkin Pak Direktur ada pesan-pesan pada para pendakwah atau para teman-teman muda yang memang hanya memiliki waktu sedikit untuk belajar agama, lalu belajar agamanya melalui online. Gitu. Apa pesan-pesan Pak Direktur terhadap kaum muda? Ya, memang ada beberapa penelitian bahwa anak muda itu antara 6-7 jam sehari dia menggunakan medsos ya. Betul. Ya. Berselancar sebagainya. Ya. Nah, saya pikir perlu juga digunakan dalam belajar agama. Ya. Kan tetapi perlu kehati-hatian. Ya. Perlu kehati-hatian. Kehati-hatian tadi perlu kita mengetahui, lebih bagus tahu siapa sumber narasumber kita dalam menggali atau mempelajari ilmu agama melalui medsos tadi. Itu yang penting, garansinya pertama siapa yang mendakwahkan itu. Betul. Kemudian juga harus membandingkan konten dakwah yang disampaikan dia ya. Betul. Ya, kemudian ada hal-hal yang perlu dipelajari secara talaki. Oke. Ya. Baik. Ini untuk para generasi muda, kaum milenial yang belajar agama melalui media sosial. Ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah kategori penyuluh agama, dai, mubalik ya, itu memang perlu memanfaatkan media sosial ini ya. Karena kita ketinggalan kalau hanya berdakwah melalui offline ya,
Jadi harus juga menggunakan tadi metode yang kekinian ya. Metode kekinian. Ya, memperhatikan kepada siapa kita berdakwah. Baik. Ya, saya pikir itu ya. Baik, terima kasih Pak Direktur Dr. Ahmad Juraidi, Direktur Penerangan Agama Islam. Demikian podcast To The Point kali ini. Baik, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.